Oke, gua kedatangan unit yang belum pernah gua review selama gua nge-YouTube. Ini adalah HP yang nggak bisa dibilang spesial-spesial amat, cuman ini adalah HP murah tapi rasanya tidak murahan. Banyak pilihan ya kalau kita pengen beli HP budget-budget murah gitu, itu rata-rata kalau kita beli feel-nya tuh berasa udah HP murah lah. Dan apa sih ini apa apalagi kalau bukan Samsung Galaxy A9 2018. Untuk spek dari HP ini buat lo yang kepo ada keterangannya lengkap di deskripsi gue taruh. Jadi lo cek aja deskripsinya buat pengen lihat spek-spek detail terhadap handphone ini. Nah kalau biasanya gue tuh nggak nge-review si Samsung A9. Gue tuh review biasanya ngegibahin Samsung Galaxy A8 2018. Dan videonya udah a lot, udah banyak sekali gue ngebahas Samsung Galaxy A8. Dan iya itu masuk kategori HP terganteng menurut gue. Cuman HP yang satu ini Samsung Galaxy A8 ini menurut gue kayaknya kalau untuk dipakai daily udah wajib saatnya untuk pensiun. Dan akan gue coba ganti dengan pembahasan yang lebih up to date yaitu Samsung Galaxy A9 2018. Bang itu kan 2018 bang udah gak up to date. Iya bagi lu tapi bagi orang yang budgetnya ngepres tipis pis konten-konten kayak gini lumayan nambah referensi kan. Oke. Yang paling gue kepo adalah kameranya ada banyak cuy. Ada 4 ya. Sedangkan kalau kita beli Ipong setara dengan si Samsung Galaxy A9 ini, kameranya cuma sebiji ya. Kameranya sebiji dan ya kalau buat hasil video recording jepret, ya you know what I mean about Ipongan, ya kan gue gak perlu jelasin secara detail. Kayaknya udah sedikit boring sih kalau gue ngebahas secara detail. Tapi kalau kita coba flashback ke Samsung Galaxy A8, varian A8 ya, itu lensanya cuma sebiji cuy. Cuman sebiji. Dan surprisingly hasilnya lumayan oke. Ya, bagaimana dengan kamera si A9 ini yang kamera 4 biji dari 1 biji jadi 4 biji? Nanti belum sampai situ. Nanti gue bakal bahas di akhir video. Jadi lo tonton dulu, jangan di skip. Nah, untuk di bagian bawahnya ini masih ada jack audio ya. Ada lubang buat mikrofon dan ada lubang speaker. Lubang speakernya pun berpindah dari Samsung A8 itu ada di samping-sampingnya, sekarang ada di bawah udah normal. Nah untuk samping sebelah sampingnya anjay ngomong apa gua? Sebelah sampingnya lagi itu terlihat polos sekali ya. Lu bisa lihat sangat polos dan sebelah sampingnya lagi itu ada tombol power dan tombol volume up and down. Nah, ini adalah sebuah handphone yang bentuknya simpel. Cuman gue ngelihat Samsung A9 ini beda ya dengan Samsung A8 ya. Dia tuh karakternya lebih ke agak-agak modern, apa ya, kayak lebih energik sedikit lah desainnya. Kalau menurut sudut pandang gue yang hobi nonton bokep. Jadi kalau kita lihat dari layarnya, dalam keadaan mati gelap gini, itu yang kelihatan lubang speaker atas dan kamera depannya. Lo bisa lihat seperti ini. Untuk screen to body ratio-nya tidak terlalu apik, cuman handphone ini udah lumayan oke untuk masalah dimensinya. Masuk kantong dia nggak terlalu besar, tapi kalau dipakai penggunaan satu tangan dia masih lumayan nyaman boy. Nah kalau kita ngomongin soal displaynya, ini jangan lu bandingkan dengan HP-HP baru yang non AMOLED. Layarnya ini enak, ciri khas Samsung pada umumnya, warnanya pekat. Itulah yang gue bilang di menit-menit awal video ini. HP murah tapi nggak berasa murah. HP ini emang murah tapi ketika lu pakai layarnya tuh berasa HP mahal gitu. Pekat warnanya, sensitivitasnya oke ya kan. Gue ngetik-ngetik pakai HP ini lumayan oke. Gue coba ya nonton video semuanya nyaman. Nah buktinya apa? Gue coba zoom sikit-sikit dari dekat, lu bisa lihat tulisan galerinya, tulisan Play Store itu nggak pecah. Kalau kebanyakan HP murah, kalau lu beli baru ya, lu beli HP baru setara harga second si A9 ini, lu bakal dapat layar yang spek rungkat lah buat mata lo ya. Ini layarnya enak banget anjir, lumayan tajam gitu, nggak pecah. Oke, sekarang kita ngebahas soal kamera. Kameranya kan ada 4 biji. Jadi fiturnya sebanyak apa? Fiturnya banyak banget. Cuman gue slide-slide yang menurut gue penting bagi gue aja ya. Jadi sebenarnya kayak gini-gini bukan hal baru. Jadi lu udah pada tahu. Lagian penonton gue sebagian juga udah pada tahu Samsung A9 ya kan. Nah untuk menu-menu setting kameranya ini ciri khas Samsung pada umumnya. Kalau yang di pojok-pojoknya mentok ke tulisan lainnya itu ada menu-menu tambahan lagi yang dimana ngebuat Ipong seharga Samsung ini menjadi letoy. Fungsinya tuh jadi bagaikan langit dan bumi gitu fitur-fitur kameranya ya kan. Tapi
Itu masalah belakangan lah. Ini handphone udah dilengkapi dengan lensa lebar. Kalau lu beli iPhone belum, ya dengan seharga handphone ini. Atau kalau lu beli HP-HP baru seharga HP ini, itu masih ada yang belum dapat lensa lebar. Ini udah dapat lensa lebar, dikasih layar AMOLED. Dan yang gue suka dari kameranya itu hasilnya lumayan ya. Warnanya itu agak-agak the next level sedikit kalau boleh gue bilang dibandingkan HP-HP baru yang harga sejutaan gitulah. Ini agak sedikit the next level. Tapi dibandingkan bacotan-bacotan gue tadi, ada yang sedikit penting bagi gue ya, buat gue ya, yang mungkin gue nggak tahu buat lo penting atau nggak. Lensa 4 biji ini gue sebenarnya nggak terlalu pikirin mau 4 biji kayak mau 3 biji kayak. Yang paling gue suka dari fitur kameranya adalah di sini ada ya stabilisasi video, oke? Nah, stabilisasi video di sini ini bukan yang kayak gimana lu goncang-goncang jadi halus, enggak kayak gitu mainnya, boy. Ini harga HP murah ya, jadi nggak kayak gitu. Apapun yang ada di handphone ini, lu jangan expect kayak gitu. Tapi agak terkejut ketika gue coba rekam video hasilnya seperti ini lumayan halus ya. Gue sedikit saran buat lo kalau punya Samsung A9 atau pengen beli A9, lo set ke video di 720 aja, itu udah cakep banget buat konten, kayak buat konten IG, konten TikTok, Reels gitu, ya buat video short, ya enak. Handphone ini masih lumayan oke lah. Meskipun agak kalah sama Pixel hasil resolusi videonya. Nah, ini untuk hasil jepretan fotonya, lo bisa lihat lumayan apik kan. Jadi handphone ini tuh HP murah tapi tidak berasa murahan, anjay. Sekarang gue pengen ngasih lihat ke kalian semua, pengen kalian dengar semua, anjay, ngomong apa gue. Bahwa speaker dari Samsung A8 ini lumayan jos, nggak gede tapi bassnya tuh kedengeran, dentuman-dentumannya oke gitu, dan suara vokalnya bulat padat. Coba lu dengar dulu. Perpaduan speakernya yang oke dengan layar AMOLED ciri khas Samsung, lu pakai buat nonton video itu jos parah. Itulah bener-bener gue fokusin ya, di menit awal gue bilang ya, handphone ini HP murah cuman gak berasa murahan ya. That's why lahirnya si Samsung Galaxy A9 yang bisa kalian nikmatin saat ini. Gue gak tahu ya segmen pasar handphone ini di tahun 2025 buat apa. Nanti gue bakal coba pakai lebih dalam lagi, gue bakal coba nge-push handphone ini mentoknya semana. Spek detail handphone ini ada di deskripsi, gue taruh. Yang jelas, kalau lu pengen cari HP murah tapi nggak berasa murah ya, buat dipakai buat HP kedua, ketiga, menurut gue ini adalah salah satu wishlist yang mungkin bisa lu pertimbangkan buat dibeli. Karena menurut gue handphone ini lumayan oke, udah ada NFC-nya juga, jadi buat dipakai daily lumayan enak HP yang satu ini.